Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu atamani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hari ini hari Ahad tanggal berapa ini? Tanggal 6 atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban, hari Ahad. Alhamdulillah, insyaallah kita akan safar menuju Muara Telang, daerah jalur 3 insyaallah. Dan ini agenda rutin insyaallah dari agenda dakwah di pedalaman yang disponsori atau yang dipromotori oleh asatidzah duat di Palembang dalam wadah forum komunikasi duat ahli sunnah Palembang. Dan insyaallah ini bukan hal yang pertama atau yang kedua, ini akan berlanjut dan dengan bergantian dengan asatidzah yang lainnya. Nasallallahu taufiq wassadat waridha warasyad. Dan kita minta supportnya juga dari kaum muslimin, kaum muslimat di negeri Darussalam yang kita cintai ini secara khusus, dan dimanapun Anda berada. Ternyata di sana ada saudara kita, kurang lebih ada 4.000 kakak di Muara Telang ini, dan mereka tempatnya terisolir jauh dari peradaban kota. Dan insya Allah kita akan lihat nanti, kok perlu kita akan ambil, kita shoot bagian jalan-jalan menuju ke sana. Ini ada jalan darat, tanah, kurang lebih ada 4 kilo. Kemudian kita akan nyebrang juga pakai speed, pakai getek ya, penyeberangan baru sampai ke kampung tersebut. Ini menunjukkan ya ikhwan betapa beratnya saudara kita untuk mendapatkan pencerahan, kajian, nasihat, dan betapa susahnya mereka untuk bisa mengundang ustadz dan doat, terutama doat ahli sunnah. Bukan hal yang mudah bagi mereka. Dan alhamdulillah ini inisiatif dari asatidzah kita dalam forum komunikasi doa Palembang, bersemangat, bersatu padu insyaallah. Terus kita bersemangat untuk menyebarkan dakwah ini di pedalaman dari negeri kita ini atau Darussalam di sekitarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan memudahkan segala urusan kita. Dan tentunya semoga Allah menjaga hati-hati kita agar senantiasa istiqamah di atas keikhlasan kepadanya. Ini jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wabillahi taufik, bismillahi namdi, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman
wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ini banyak yang di luar ya, belum bisa masuk. Sebenarnya ini masih kosong sebenarnya. Cuman gaya duduknya aja yang kurang tepat sebenarnya. Coba diaturlah panitia. Panitia tolong diatur. Terutama bapak-bapak ini biar yang di luar biar masuk. Adep sini enggak apa-apa, Pak. Adep sana enggak apa-apa, Pak. Adep sana enggak apa-apa. Di sini juga boleh nih, di sini nih. Kami silakan Bapak, kalau kita boleh Pak. Enggak tahu kenapa milih musola enggak di masjid gitu. Saya enggak tahu, yang jelas saya cuma ngisi saja. Jadi tempatnya ini besar sekali. Mungkin ini masjid jami'nya Muara Telang mungkin ini ya. Paling besar ini kelihatannya. Baik. Ya. Ibu-ibu yang di luar duduk aja, enggak apa-apa, enggak mesti harus lihat. Duduk aja, dengarkan, itu yang paling penting. Dengarkan, itu yang paling penting, sehingga kita selesai dari kajian ini ada oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah insyaallah Bu. Yang di luar sudah duduk enggak apa-apa, cukup insyaallah. Cukup insyaallah. Ya. Kita mulai. Sebelum saya mulai, saya mungkin 1 jam ke depan pinjem hati dan telinganya. Pinjem hati dan telinganya. Di sini yang boleh berbicara cuman saya. 1 jam ke depan yang berbicara saya. Habis itu saya pamit, saya balik lagi Pak Bu, naik getek lagi, nyebrang. Sepeda motor saya ada di seberang sana. Montoran Pak kita ke sini Pak. Alhamdulillah. Ada di seberang sana. Makanya 1 jam ini saya pinjem sekali lagi, pinjem hati dan telinganya. Tidak ada yang bicara kecuali saya. Kalau belum diem saya nggak belum mulai. Ibu-ibu, kalau belum diam saya belum mulai. Sampai 1 jam pun nggak diem, tetap saya akan tunggu di sini. Berarti habis itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pengajian berarti. Baik. Fi fatihati hadzal liqa, mengawali kajian kita pada siang hari ini, tidak lupa saya ucapkan, tolong didengarkan ibu-ibu, tidak lupa saya ucapkan, haturkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara, bahkan supporter-supporter juga yang menyelenggarakan, yang menyukseskan, bahu-membahu untuk menyukseskan acara kita di siang hari ini. Ala raisihim, tentunya di barisan yang paling depan adalah Ibu Kepala Desa yang saya hormati dan kami banggakan, Ibu Kepala Desa Muara Telang, Ibu Anissa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada DKM atau Ta'mir Mushola Al-Istita'ah yang telah memberikan kesempatan kepada kami, bahkan tempat buat kami untuk bisa berkunjung sanjo ke sini, memberikan fasilitas kepada kami yang luar biasa. Masya Allah, semuanya disediakan. Ini icon khususnya juga keluar di sini, Masya Allah.
Saya sebenarnya nggak butuh ini Pak, butuhnya ini saja, biar ini nanti biar orang tahu. Enggak apa-apa, biar orang tahu kalau kita ini sekarang ada di pabrik apa Dogan, insya Allah. Nah, dan insya Allah kajian kita ini akan di live, di share di YouTube saya. Nanti bisa ibu bapak-bapak juga buka YouTube kita Umar Al-Fanani. Insya Allah akan di live di sana dan akan banyak insya Allah yang mengambil faedah dari perjumpaan kita ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah mengundang, sebenarnya teman-teman ini sudah lama pengen ya kita ngadain ketemuan, berkunjung ke sini Sanjau, memberikan apa yang kita punya ya dari ilmu yang sedikit ini untuk masyarakat Muara Telang. Karena Muara Telang ini luas banget ya, mungkin sebagian aja mungkin dari masyarakat Muara Telang. Tapi masya Allah saya dari rumah tadi paling yang hadir ada segelintir orang begitu aja. Saya nggak membayangkan kayak seperti ini begitu. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya mohon kesabarannya. Ini panas ya kan? Ya karena penuh. Saya mohon kesabarannya, ikhlaskan dalam mendengarkan apa yang kita sampaikan nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang saya tinggal di Palembang. Rumah saya ada di dekat kawasan bandara itu, dekat dari bandara. Kalau nanti terlalu dalam-dalam susah, malah mungkin nggak banyak tahu. Kalau bandara mungkin insya Allah banyak yang tahu. Saya tidak jauh dari situ. Saya tidak jauh dari jalan baru dekat bandara yang mengarah ke bandara itu. Ketika saya perjalanan ke sini, saya 2 pekan yang lalu, atau bukan 2 pekan, 1 bulan yang lalu saya ngisi di jalur 17 Tanjung Lago. Kita lewat tadi jalur 17, tepatnya di kampung apa saya lupa. Yang jelas di situ orang transmigrasi karena ada kampung orang Bali, terus kampungnya orang Jawa Barat itu orang mana, Sunda, terus Jawa Tengah gitu, kampung Jowo begitu. Jadi memang itu adalah kampung transmigrasi. Saya tanya-tanya banyak tentang kampung ini, apakah ini juga transmigrasi? Katanya tidak. Memang ini adalah pulau khusus katanya, masya Allah. Dan juga saya masih penasaran sampai hari ini, sampai sekarang ini, gimana asal muasalnya kok ada penduduk di sini? Ada tadi selentingan, saya jawaban selentingan karena orang-orang banyak kesini ini hijrah pada zamannya Belanda katanya, untuk menyelamatkan diri. Untuk kalau di kota kan mungkin Belanda sudah ya menjajah dan mereka semena-mena, maka mencari pulau yang ini, katanya seperti itu. Ini luar biasa bagi saya, dan saya bersyukurnya saya masya Allah kemana-mana itu mudah bapak-bapak. Kok di Palembang, kok di sini masya Allah motor aja harus motornya khusus, jalanannya aja masya Allah jalanannya khusus, dan kok lewat air pun juga seperti itu. Tidak mudah ke sini ini. Tidak mudah ke sini, dan mengeluarkan duit pun juga tidak sedikit. Kalau kita dari Palembang namanya naik speed ke sini ini tidak sedikit loh ongkosnya. Kalau dari Palembang loh, dari PKB itu tidak sedikit ke sini. Tapi masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga pertemuan ini, perjumpaan ini, perjumpaan yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan perpisahan kita setelah acara ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi di mukaddimah sudah disampaikan oleh Bapak Takmir dan juga Pak Ibu Kepala Desa, disampaikan bahwasanya memang acara ini sebenarnya bukan untuk ngisi Isra Mi'raj. Karena saya kunjungan ke sini memang inisiatif dari kumpulan komunitas
dai ahli sunnah Palembang, yang mana ustadz-ustadz di Palembang ini berkumpul menyatukan visi misi, membuat agenda dakwah. Di antara agenda dakwah yang kita rencanakan, yang sudah kita agendakan adalah dakwah di pedalaman. Dakwah di pedalaman. Kok di Palembang, Pak, Ibu, dakwah itu Masya Allah di mana-mana, setiap masjid ada kajian, banyak ustadznya di Palembang. Kok di pedalaman ini susah? Di Tanjung Lago nggak ada. Tanjung Lago lebih, jalan daratnya lebih parah daripada ke sini, Pak. Mungkin loh, karena putus ini. Saya dengar saya mau ke sana hari Ahad tanggal 16 ini, saya mau ke sana lagi. Saya dapat info katanya jalannya putus. Sementara ini nggak bisa dimasuki karena memang hujan, curah hujan yang luar biasa, dan banyak juga mobil-mobil sawit mungkin. Beratlah pokoknya kita kemarin ke sana. Naam, dan habis ini kita mau rencana kok bisa masuk ke jalur 3, kita akan masuk di jalur 3. Habis itu jalur 8 kita ditunggu di jalur 20 dan 19. Kita sudah ditunggu-tunggu sana. Dari Palembang makan waktu 2,5 jam pakai jalan darat. Tanah, Pak. 2,5 jam itu tanah. Kok jalur 20. Ini agenda, dan insya Allah saya dengan teman-teman bersemangat, dan saya senang sekali bisa ketemu dengan jamaah di sini. Masya Allah, saya terharu ya, di tempat seperti ini ternyata Masya Allah ya, ini banyak kaum wanita yang pakai jilbab. Nah, Masya Allah, saya senang dari semenjak turun dari perahu tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada semuanya, amin ya rabbal alamin. Wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong dengarkan. Jadi yang akan saya sampaikan di sini semuanya hadis, semuanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di luar, tolong Pak dengarkan, Pak. Karena kita ini sudah banyak ngobrolnya ya di luar, bukan pengajian kan, ngobrol begawe segala macam. Nah sekarang 1 jam ini kita pengen belajar, ikhlaskan, semoga mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW terlahirkan, para ulama sejarah mengatakan tidak ada tanggalan yang pasti kapan beliau dilahirkan. Para ulama sejarah, para ulama hadis juga semuanya hampir sepakat tidak ada tanggalan yang pasti beliau itu dilahirkan pada tanggal berapa. Ini tolong dipahami. Kalau ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ini masih diperselisihkan. Tanggal 12 Rabiul Awal, bulan gajah, Amul Fil, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan para ulama sejarah mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal itu pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada, beliau terlahirkan katanya tanggal 9 Rabiul Awal. Tanggal 9. Ya, ini pentingnya kita belajar. Pentingnya kita mengecek. Jadi nggak ikut-ikutan apa enggak. Makanya kalau ada orang memperingati hari kelahiran beliau tanggal 12 Rabiul Awal itu enggak tepat. Enggak tepat. Yang menjadi kesepakatan, ini perhatikan. Ini ilmu ini. Yang menjadi kesepakatan para ulama, ulama semuanya sepakat. Ulama sejarah, ulama hadis, ulama semuanya sepakat. Kalau beliau meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal. Meninggalnya itu disepakati tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijriyah. Ini disepakati, tidak ada yang berselisih. Hari Senin di waktu duha sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Jadi kalau ada orang memperingati tanggal 12 Rabiul Awal, diperingati katanya hari apa tadi? Kelahiran, itu sebenarnya memperingati hari kematian. Makanya yang cerdas, Bu, kita ini bapak-bapak yang cerdas dalam beragama ini, pentingnya kita
berilmu sebelum mengamalkan. Rasulullah SAW itu secara singkat, secara garis besar, beliau terlahirkan di bulan Gajah, betul, tapi tanggal berapanya tidak ada kesepakatan para ulama. Berikan saya kitab sejarah kepada saya yang mengatakan memastikan seperti itu, tidak ada, Pak. Masih diperselisihkan lahirnya. Adapun meninggalnya, betul, beliau meninggal hari Senin menjelang duha. Mungkin duha itu jam 9, jam 10-an itu beliau meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal. Semenjak beliau diangkat menjadi nabi, Masya Allah, dakwah 13 tahun lamanya di Mekah, ditambah 10 tahun dakwah di mana? Di Madinah. Banyak pesan-pesan, banyak nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Di antaranya, dengarkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau datang pertama kali di kota Madinah, ketika beliau pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah, hijrah kota Madinah, disambut oleh para sahabat, laki-laki perempuan semuanya menyambut dengan riang gembira. Mereka sentak mengatakan, "Ja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW sudah datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang." Sambil yang laki-laki bawa pedang, mengangkat pedangnya. Ketika beliau bertemu dengan para sahabat di Madinah, beliau mengatakan, "Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam." Sebarkanlah salam, tebarkanlah salam, afsus salam, dan berikanlah makanan pada orang-orang yang gak bisa makan. Berikanlah makanan pada orang-orang yang fakir miskin. Dan jalinlah tali silaturahmi. Dan bangunlah malam. Perhatikan. Dan bangunlah malam. Ketika manusia banyak yang sedang tidur, bangunlah malam. Kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keselamatan. Ini pesannya Rasulullah SAW. Pertama kali beliau ucapkan ketika sampai di Madinah. Afsus salam, sebarkanlah salam. Ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu, dengan tetangganya, ketemu anak kecil, bapak-bapak ketemu dengan tetangganya, saudaranya, semuanya. Di sini kan jalannya sempit-sempit kan, sering papasan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan, coy, bro, bukan begitu, bukan begitu. Coy, bro, ini bukan bahasanya wong muara telang. Bukan bahasa kita ini. Ini bahasanya George Bush, bahasanya Biden, itu bahasanya Macron, itu bahasanya kayak gini nih, bro, bro. Bahasanya orang Rusia, orang yang sekarang lagi berantem ini dengan Ukraina, ini bahasa mereka. Bukan bahasanya orang Muara Telang. Bahasanya orang Muara Telang kok ketemu dengan saudaranya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. La tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Rasulullah SAW juga berpesan, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman kalau kalian belum saling cinta mencintai sesama muslim. Kalian tidak akan dikatakan, belum bisa dikatakan orang yang beriman kok kita belum saling mencintai sama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan? Kalau kalian mengerjakan amalan ini, aku jamin kalian akan saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Kok kalian mau ngamalkan amalan ini, pasti kalian saling cinta mencintai sama muslim. Apa?
Hafsus salama bainakum. Sebarkanlah apa? Salam. Makanya kita ini kayak subhanallah. Mungkin orang di sini suntuk ya, pengennya pindah dari tempat ini, nggak nyaman kan, orangnya begini-begini, orangnya temperamen, orangnya nggak fair, nggak. Coba ini kita tepis, hilangkan rasa-rasa seperti ini. Mulai sekarang tebarkanlah apa? Salam di tengah-tengah kita. Baik kita kenal orang itu, baik orang bukan RT 07 atau dari muara-muara yang lain begitu. Anda tidak tahu desanya ada muara apa di sini. Yang jelas kita kenal atau tidak kenal, kita sampaikan. Kok selama dia adalah seorang muslim, kan kelihatan muslimah kan tahu pakai jilbab apa. Assalamualaikum, ibu-ibu sampaikan assalamualaikum. Bukan langsung, yuk gimana yuk, apa dia? Enggak langsung ngomong dulu, sapa dulu dengan salam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang ngajak ngomong kepadamu, ngajak bicara sama kamu, dan dia belum mengucapkan salam kepadamu, jangan dijawab. Jangan dijawab omongannya, ucap salam dulu. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa at'imut ta'am, berilah makanan ya jemaah. Tidak dikatakan orang yang beriman, kalau tetangganya itu lapar dan dia itu kenyang. Belum bisa dikatakan orang yang beriman, kok dia kenyang, padahal tetangganya itu apa? Kelaparan. Ini dan insya Allah di sini tidak ada seperti ini. Kita ini sudah pulau kecil, jangan sampai kita ini masya Allah nggak peduli dengan sesama, nggak peka dengan tetangga, jangan sampai. At'imut ta'am, berilah makanan pada orang-orang yang kekurangan dan tidak bisa makan. Wasilul arham, ini penting, silul arham. Menjalin tali silaturahmi, terutama yang masih ada hubungan kerabat. Dan saya dengar orang Muara Telang ini banyak kerabat. Hampir seluruh RT ini semuanya hampir ada hubungan kerabat. Ini dijalin Pak. Jangan nunggu hari raya Idul Fitri silaturahmi. Kok perlu dijadwalkan sepekan, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ngumpul dengan keluarga besar. Sambung tali silaturahmi. Kenali ini anaknya siapa ini, di mana si fulan sekarang, si A di mana sekarang, siapa yang sakit di antara keluarga kita, siapa yang sedang membutuhkan di antara keluarga kita, harus peka. Ini bentuk silaturahmi. Insya Allah Pak, tidak ada ceritanya orang yang suka silaturahmi itu miskin. Dengarkan ini, tidak ada ceritanya orang yang suka silaturahmi itu miskin, tidak ada ceritanya. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi atharihi wa yunsa'lahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau pengen dipanjangkan umurnya, panjang umur, diluaskan rizkinya, hendaknya dia suka bersilaturahmi, terutama orang-orang yang memiliki hubungan apa tadi? Darah. Ini silaturahmi itu aslinya seperti itu, bukan ustadz mengunjungi kepala desa sebagai silaturahmi, bukan. Kalau kepala desanya ada hubungan darah dengan saya, iya ini baru silaturahmi. Asalnya seperti itu. Kata-kata silaturahmi itu silatun, ar-rahim. Ada 2 kalimat. Silah menyambung, rahim ini. Rahim seorang ibu. Karena kelahiran itu dari seorang ibu, bukan dari ayah. Menyambung tali hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Ada hubungan darah istilahnya. Nah, tadi bangun malam ini bagus, perlu, tapi dengan syarat kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa menjaga sholat 5 waktu. Yang bapak-bapak sholat 5 waktunya di mana? Di Masjid Al-Istita'ah. Bapak-bapak, tidak usah mikirin sholat duha ya. Dengarkan dulu. Nggak usah mikirin sholat duha, nggak usah semangat-semangat sholat duha, nggak usah semangat-semangat bicara masalah bangun malam. Kalau sholat 5 waktu kita masih amburadul. Tahu amburadul? Ini bahasanya wong Solo ini. Kalau sholat 5 waktu kita masih berantakan, nggak usah mikirin sholat sunat. Ini pesan dari saya dan pesannya Rasulullah SAW. Karena kita ini akan dituntut oleh Allah yang pertama kali adalah yang wajib. Yang wajib.
Yang wajib itu yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Yang akan dihisab pertama kali dari kita adalah yang wajib. Ngapain memperbanyak ibadah sunnah kalau yang wajib aja berantakan? Jadi ini tipu muslihatnya setan. Tipu muslihatnya setan. Ini tipuannya setan. Orang tuh berbangga-bangga ketika selesai Ramadan nanti. Alhamdulillah, Mas Bro, aku sholat tarawihnya nggak ada yang kosong. Banyak yang gitu. Mas Bro, aku Mas Bro lagi. Bukan bahasanya wong muara telang. Alhamdulillah aku bisa sholat tarawih terus tiap malam. Padahal subuhnya nggak sholat dia. Ini tipu muslihatnya siapa? Setan. Berarti kita itu kena jaring-jaring setan sudah. Jadi jangan bangga Anda dengan ibadah sunnah. Aku sudah sholat duha kok tadi. Sholat duha dulu. Sholat duha. Nah, sholat duha dulu sebelum berangkat ke sekolah. Tapi azan dikumandangkan, azan 5 waktu. Anaknya nggak disuruh ke masjid. Kita kena tipu muslihatnya setan. Setan menang berarti kita ini tertipu, saudara. Makanya beragama ini harus cerdas, ibu-ibu. Harus pakai dalil. Banyak orang tertipu, banyak sekali. Baik banget sama ini, dengarkan bapak-bapak. Banyak laki-laki ini kok sama teman CS-nya, tahu CS ya? Apa itu CS itu artinya? Teman akrab ya. Dibela-belain, ketemuan di mana? On time pokoknya. On time. Yes, pokoknya. Nggak ada no. Yes. Yes, siap. Yes. Tapi kalau janjian sama istri, Bah, Abi, gimana? Anak-anak mau liburan ini, mau kunjung ini. Oh, mau dia itu liburan ini. Oh iya, tanggal ini ya, tanggal ini. Kita, insya Allah tanggal ini. Pas pada waktunya tanggal, repot kelihatannya ayah ini. Masya Allah. Kok ketemu dengan CS-nya? Yes. Gak ada. Obodio gak ada. Ya pokoknya. On time, datang pokoknya. Di pinggir lautan diseberangi, gunung Lawu kan didaki untuk CS-nya. Tapi kalau anak dan istri mikir 7 kali. Ini orang-orang yang tertipu oleh siapa? Setan. Hati-hati bapak-bapak. Karena standar laki-laki yang baik itu standar laki-laki yang baik menurut Rasulullah SAW. Ini kita bicara wasiat-wasiatnya Rasulullah SAW. Dan ini nanti insya Allah saya akan bahas nasihat khusus untuk keluarga. Kita lanjutkan. Ini pembahasannya di belakang aja. Di antara nasihatnya Rasulullah SAW ya jemaah. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Wasiatnya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, para sahabat, kalian nanti setelah aku mati, sepeninggalanku nanti, kalian akan menjumpai di umatku perpecahan, pecah belah di tubuh umatku. Nah, banyak sekali perpecahan yang banyak sekali. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuk para sahabatku dari kalangan khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berpegang teguhlah dengan petunjuk-petunjuk mereka juga. Nah, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maksudnya berpeganglah teguh dengan Islam dengan sekuat-kuatnya. Nah, hati-hati kalian jangan sampai berbuat mengada-ada dalam urusan agama.
Ini pesannya Rasulullah SAW. Hati-hati kalian, jangan mengada-ada dalam agama ini. Agama ini ya adanya dariku seperti ini. Ambil, perintah laksanakan, larangan jauhi. Jangan mengada-ada dalam masalah agama. Karena perkara yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabdanya Rasulullah SAW, kalau umat ini akan berpecah belah. Berpecah belah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, sataftariku hadhil ummah ila 73 millah. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya diancam oleh Allah untuk dijebloskan ke neraka. Semuanya ini menyimpang, kecuali satu yang selamat, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyebutkan satu yang selamat, sahabat langsung serentak ngomong, ya Rasulullah, faman hiya? Siapa kelompok yang satu ini, yang selamat ini? Langsung dijawab oleh Rasulullah SAW, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu kelompok yang senantiasa setia mengikuti aku dalam tata cara beribadah dan setia mengikuti petunjuk para sahabatku dalam masalah agama. Napak telasnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama, tidak mengada-ada. Inilah yang akan mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk jannah. Makanya jangan kita mengada-ada. Agama ini harus pakai dalil, ibu-ibu. Harus pakai petunjuknya Rasulullah. Kok ada orang mengatakan, oh begini, bagusnya begini. Tanya dulu, dalilnya mana? Ini halal, ini haram. Sebentar, dalilnya mana? Gak sembarangan. Bicara masalah agama ini gak sembarangan. Sekarang, lihat aja. Ini terbalik-balik di dunia ini sekarang ini. Kalau orang daftar di bengkel Ahas, di sini ada bengkel Ahas, bengkel Honda gitu ada di sini, ya? Bengkel Ahas atau bengkel Yamaha atau terserah bengkel Suzuki apa, itu harus memiliki orang teknisinya harus memiliki sertifikat apa? Teknik apa? Mesin, mengetahui mesin. Gak bisa basing-basing, gak bisa Pak. Harus memiliki sertifikat, diakui kalau dia benar-benar ahli teknisi, ahli mesin. Ini kok di bengkel. Insinyur, garap jembatan Musi 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah mau ada 8 nanti Musi. Semoga di sini juga ada Musi nanti. Insya Allah. Amin.